Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih dapat kembali berkumpul dengan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Setiamu nyata di sepanjang
kehidupan kami. Kebaikan Tuhan nyata buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami mau undang Kau hadir dan beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini mendatangkan kesenangan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, datanglah ke bait-Nya. Bahwasanya untuk selamanya
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berfokus pada apa yang Tuhan sampaikan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan
Pagi hari ini Bapa, kami mau bersama-sama membuka hati kami dan pikiran kami untuk kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah melalui hikmat-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudaraku sekalian, khususnya kekasih-kekasih Tuhan dari Gereja Suara Kebenaran Injil yang saya menjadi gembala seniornya. Saudara, saya beberapa kali mendengar orang berkata bahwa khotbah saya itu sama saja, khotbah saya itu tidak berubah. Begitu, saudara. Tentu saja hal itu baik untuk koreksi bagi saya. Tetapi saudara, saya menggumulinya beberapa bulan belakangan ini. Mengapa orang berkata khotbah saya sama saja? Sementara saya merasa tidak. Karena tentu sebagai seorang pengajar, saya mengerti apa artinya kurikulum, apa artinya kontrak perkuliahan. Tentu seorang dosen tidak bisa mengajar kepada mahasiswa dengan tema yang sama. Harus berbeda atau mengalami proses perkembangan. Demikianlah saya merasa saudaraku bahwa yang saya sampaikan itu ada perubahan. Makanya saya menikmati juga apa yang saya sampaikan. Saya benar-benar menikmati. Nah, ternyata saudara, penyebabnya itu ini. Sekarang saya baru tahu. Ketika orang tidak sungguh-sungguh mempersoalkan kekekalan, maka ia akan menganggap semua khotbah yang menyinggung kekekalan dianggap sama saja. Padahal tidak, memang tema besarnya itu kekekalan, saudara. Itu tema utama. Tetapi bagaimana kita memahami hidup, menjalani hidup, agar kita bisa memiliki logika rohani yang baik, pijakan berpikir, basis berpikir dunia yang akan datang. Itu yang harus kita lakukan. Sebab kalau kita tidak memiliki pijakan berpikir, basis berpikir dunia yang akan datang, kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang rohani. Tidak mungkin. Kita akan menjadi orang Kristen yang tetap duniawi. Ya. Memang kita masih rajin ke gereja, kita menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta. Tetapi kita tidak akan menjadi rohani kalau hati kita tidak kita seberangkan ke dunia yang akan datang. Ya, jadi tidak heran kalau orang memandang khotbah yang saya sampaikan itu saja, itu lagi, tidak berubah, sama. Tidak sama. Sebab memang pijakan kebenaran yang kita harus miliki, yang pertama kesucian hidup, yang kedua kekekalan langit baru bumi baru, dan memaksimalkan potensi mempersembahkan hidup tanpa batas untuk Tuhan. Saudara, menyeberangkan hati ke kerajaan surga itu perlu waktu, benar-benar perlu waktu.
ya. Dan itu tidak bisa dipercepat di luar aturan yang Tuhan berikan. Ada tahap-tahap. Dan kalau tahap-tahap tersebut tidak kita jalani, nanti pada hari tua kita tidak akan sanggup berpikir tentang kekekalan. Walaupun sudah diambang kematian, tetap tidak sanggup. Ini saudara. Makanya saudara harus mau mengubah cara berpikir saudara. Ya. Suasana hidup di dunia kita hari ini mengkondisi manusia untuk tidak waspada terhadap kenyataan perjalanan waktu yang membawa kita kepada ujung, yaitu kematian. Banyak orang tidak menyadari betapa dahsyatnya kekekalan itu. Seperti saya, tahun-tahun yang pernah saya jalani, saya juga tidak menghayati dahsyatnya kekekalan. Saya sadar, saudaraku, saya tidak menghayati dahsyatnya kekekalan. Maka hidup saya tidak benar-benar bersih. Masih ada kesenangan-kesenangan tertentu yang saya pelihara, saya nikmati. Tetapi ketika saya mulai menyadari realitas kekekalan, saudaraku, maka saya serius, sangat serius untuk bisa memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang benar-benar tidak bercacat dan tidak bercela. Hari ini saudara pasti melihat, dan jangan-jangan saudara sendiri yang masih memiliki kehidupan yang terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Dan saudara menganggapnya itu wajar karena orang lain juga melakukan hal yang sama. Karena orang lain juga melakukan hal yang sama. Belum lagi masih ada karakter, sifat-sifat buruk yang ada pada kita. Dan kita merasa bahwa itu juga wajar karena orang lain juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk dari saudara. Saudara jangan menjadikan manusia sebagai model atau contoh. Kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan kita, model kita, contoh kita. Nah, saudara, orang kalau menghayati dahsyatnya kekekalan itu, maka dia akan serius mendengarkan firman yang terkait dengan kekekalan. Bagaimana mempersiapkan diri menyongsong kekekalan yang tidak terbatas itu, saudara. Iya, dia akan berjuang supaya jangan sampai pada waktu menghadap pengadilan Tuhan, ia didapati bercacat. Itu pasti mengerikan, saudaraku. Nah, kalau orang belum memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga, maka setiap kali dia mendengar khotbah lalu menyinggung langit baru, bumi baru, langsung asumsinya pada pemikiran bahwa khotbah si pendeta tidak berubah. Padahal ada banyak mutiara-mutiara kebenaran yang terdapat di dalamnya. Kalau saudara mendengar terus, saudara akan makin mendekati penghayatan yang benar, yang utuh terhadap realitas kekekalan. Nah, ini yang tidak bisa saya bagikan, saudara. Bagaimana mengerikan keadaan orang yang ada di hadapan pengadilan Tuhan atau orang yang diambang kematian,
tetapi masih menggenggam banyak kesenangan, masih menggenggam kesalahan-kesalahan, masih didapati bercacat dan bercela. Dan kengeriannya tidak terbayangkan, saudara. Dan tidak bisa dibayangkan sekarang pada saat ia lagi bercinta dengan dunia ini. Tidak terbayangkan. Dan tidak mau mengerti. Sama seperti anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Misalnya anak gadis yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta kepada pria yang orang tua tahu pria itu tidak mungkin dapat membahagiakan. Orang tua tahu pria itu bukan pria yang baik. Orang tua berusaha untuk menasehati dan mencegah. Tetapi si anak gadis sudah terlanjur jatuh cinta. Wah, saudaraku, susah sekali menjelaskan. Kasus seperti ini karena sudah saya temui, saya jumpai berkali-kali dalam kehidupan jemaat. Jadi saya mengerti benar kasus seperti ini sudah terlanjur ada dalam percintaan dunia. Kenapa terlanjur dalam percintaan dunia? Karena selera jiwanya sudah terikat, terbelenggu oleh perkara-perkara dunia itu. Seperti Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah terbiasa mengumbar keinginan. Nah, kalau sudah mengumbar keinginan, maka dia akan terbiasa dipuaskan oleh keinginan-keinginan, dipuaskan oleh apa yang diingini tersebut. Ya, sama kan kalau kita menyenangi sate kambing misalnya. Kalau seseorang menyenangi sate kambing, dia sudah biasa menikmati sate kambing, enak. Besok lagi dia cari sate kambing. Besok lagi dia cari sate kambing. Orang yang menyukai masakan Padang, enak. Ya, kalau pergi ke luar negeri yang dibayangkan nasi Padang, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, berhenti dulu di restoran Padang. Kenapa? Tesnya itu tes masakan Padang. Tesnya itu tes masakan tertentu, saudara. Yang lain jadi tidak enak. Mau mahal harganya juga tidak enak karena tesnya sudah tes tertentu. Sama dengan tadi seorang wanita yang terlanjur sudah jatuh cinta kepada seorang pria. Wah, tidak bisa dinasehati. Hatinya sudah terikat. Diberi nasihat apapun, bagaimanapun nggak mau tahu. Nah, kadang-kadang orang tua sudah putus asa, akhirnya ya sudah. Diluluskan saja, ya, diluluskan saja, menikahlah. Apa yang terjadi, saudara? Tidak usah sampai 5 tahun, baru 2 tahun sudah nangis. Tapi sudah terlanjur pernah menjadi istri atau sudah menjadi istri pria itu, sudah punya anak misalnya. Sebagian harta juga sudah dipakai oleh si pria. Ya memang waktu pacaran tidak kelihatan, saudara, belangnya. Waktu bulan madu juga, tutup mata itu si perempuan melihat kekurangan kelemahan si pria itu. Ternyata dia bukan hanya malas, bukan hanya tidak memiliki potensi, tidak memiliki keahlian untuk mencari nafkah, tapi hanya menjadi benalu yang menggerogoti. Namanya simbiosis parasitisme. Baru udah nggak kebayangkan, tidak kebayangkan hal ini pada waktu pacaran. Enggak. Belum kalau pria ternyata suka judi online.
ternyata si pria juga suka main perempuan. Nah, jangan ya sekali-kali ikut judi online, pinjaman online. Saudara itu masuk lumpur. Sebagai gembala saya sudah berkali-kali ketemu orang yang hancur nih gara-gara judi online atau pinjaman online. Saya belum pernah melihat orang yang melakukan hal ini lalu diberkati, tidak pernah. Pasti hancur. Apalagi judi online pasti hancur. Nah, baru itu si perempuan nangis. Nggak kebayangan pada waktu pacaran hal seperti ini. Seandainya waktu itu nurut, kamu tidak akan mengalami hal ini. Tapi baiklah. Ini masalah jodoh, masih hidup di bumi, masih ada peluang untuk membenahi diri. Kalaupun gagal membenahi keluarga, masih punya kesempatan membenahi diri dan menatap hari esok dengan kehidupan yang baru. Nah, bagaimana kalau sudah neraka? Sudah terpisah dari Allah Bapa? Apa yang mau diharapkan? Apa yang mau diandalkan, saudara? Tidak ada. Ngeri, saudaraku. Nggak ada yang diharapkan, tidak ada yang diandalkan. Tidak ada. Mengerikan itu, saudara. Mengerikan sekali. Ketika tertolak dari hadirat Allah, wah, itu ngeri sekali. Tidak ada jalan balik. Tidak ada kesempatan untuk dipulihkan kembali. Kengerian terpisah dari Allah ini tidak terbayangkan, saudara. Tidak terbayangkan. Hari ini banyak orang-orang yang benar-benar sombong, keras kepala, tetapi tidak menyadari hal tersebut karena ia merasa hidupnya wajar. Merasa ia hidup wajar. Tidak melakukan pelanggaran, masih ke gereja, membantu pelayanan dengan uang. Tetapi dia tidak berkenan, sebenarnya keadaannya belum berkenan di hadapan Allah. Dia tidak fokus kepada kekekalan, tidak memindahkan hati di kerajaan surga. Saudara harus tahu, ikut Tuhan Yesus itu berarti meninggalkan dunia ini. Harus tahu itu, saudaraku. Harus ngerti. Kalau Tuhan Yesus manggil murid-murid untuk ikut Dia, itu berarti meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Tapi bukan berarti Anda jadi tidak senang hidup loh. Tetap bisa menikmati hidup, makan enak, tidur nyenyak. Masih bisa menikmati makanan lezat, manisnya gula, dan seterusnya. Tetapi tidak terikat di situ. Banyak orang itu tidak sadar, apalagi kalau saudara itu orang yang berlimpah atau duitnya banyak. Kalau saudara orang yang terhormat di mata manusia, memiliki relasi dengan pejabat-pejabat tinggi, saudara biasa menyelesaikan masalah dengan mudah karena uang dan relasi pejabat. Dan irama itu menjadi irama menggampangkan segala sesuatu. Yang lain segala sesuatu bisa digampangkan dengan uang dan relasi pejabat. Tetapi saudaraku, kekekalan itu tidak bisa disikapi begitu. Nah, banyak orang udah terbiasa dengan sikap yang salah tersebut sehingga gampang deh nanti. Untuk yang lain, walaupun tidak boleh juga sebenarnya menggampangkan sesuatu itu tidak boleh. Tetapi kalau itu menyangkut hal yang fana, maklum deh. Tetapi kalau menyangkut kekekalan, Anda tidak boleh, nggak bisa. Makanya ya saudara, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, ya, aktivis harus memancarkan pesona kekekalan di dalam
dan melalui hidupnya. Bukan hanya bisa khutbah, cakap berbicara mengenai Tuhan, tapi kehidupan yang benar-benar telah dipindahkan di kerajaan Allah. Orang yang memindahkan hatinya di kerajaan surga itu beda, saudara. Yang pertama, pasti dia tidak materialistis. Bagaimana sih kita tahu orang materialistis atau tidak? Ya, kita tidak perlulah menghakimi orang, tapi kita bisa melihat diri kita sendiri. Kalau kita suka pamer, apakah pamer pakaian, pamer perhiasan, Anda materialistis. Kalau Anda mau tampil sebagai seorang yang mau dihormati orang dengan penampilan itu, penampilan jasmani, Anda pasti orang yang materialistis. Ciri yang berikut, saudara, pelit. Orang yang tangannya terus mengepal gini, tidak pernah terbuka, orang pelit. Ini kasihan orang-orang seperti ini. Kenapa? Dia miskin. Jadi ada orang kaya yang miskin. Sebenarnya orang kaya yang sebenarnya itu, sesungguhnya orang kaya adalah orang yang bisa memberi diri untuk orang lain. Kaya, dia beri. Tapi kalau orang pelit, orang menggenggam, dia miskin. Orang kaya itu orang yang membagi miliknya untuk orang lain. Itu orang kaya. Orang yang tidak membagi miliknya untuk orang lain tidak kaya. Oleh sebab itu, saudaraku, ayo kita periksa diri kita. Jangan bela diri. Tapi kalau saudara masih mau bela diri, ya terserah. Tapi saya mau beritahu yang ini tadi. Ya, materialistis, ya, jadi masih pelit. Materialistis itu, ya, mau pamer, pelit, ya, saudaraku. Orang-orang yang memandang kekayaan sebagai nilai tertinggi atau nilai tinggi dalam hidup, yang bisa loh rela kehilangan sahabat, bahkan saudara demi uang. Karena tidak mau rugi. Karena tidak mau rugi, ya lebih baik kehilangan saudara daripada kehilangan duit. Nah, ini dia. Orang-orang seperti ini yang dikatakan Alkitab sebagai bercinta dengan dunia pasti binasa. Tapi bagaimana menjelaskan ke orang-orang ini kalau sudah terlanjur irama hatinya sudah rusak? Tidak bisa. Nah, konyolnya banyak orang yang berpikir bahwa hal ini wajar. Ya, kalau salah nanti minta ampun. Ya, aku masih ke gereja katanya. Ndaklah kalau sampai masuk neraka. Loh, jangan main-main, saudara. Saya bersyukur ya makin hari itu saya melewati hari-hari, maksud saya, di mana saya sudah menjadi Kristen dari kecil, sudah melayani Tuhan ada 40 tahun. Saya jadi meragukan kalau bertemu Tuhan ini, Tuhan berkenan tidak dengan keadaan saya. Dan saya serius memperkarakan hal itu. Saya serius. Ini yang benar-benar menakutkan, saudaraku. Benar. Jabatan pendeta saya tidak memberi nilai di hadapan Allah. Ketua sekolah tinggi teologi atau jabatan-jabatan lain, tidak ada nilainya jika tidak disertai hati yang mengasihi dan menghormati Allah. Hati yang mengasihi dan menghormati Allah. Itu, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki, untuk kita lakukan, saudaraku. Hati yang mengasihi dan menghormati Allah. Dan itu yang menjadikan seseorang itu berharga di mata Allah. Hati yang mengasihi dan menghormati Allah.
Nah, saya rindu waktu ketemu Tuhan ini benar-benar tangan saya sudah tidak menggenggam apa-apa. Saya rindu hati saya bersih. Tapi itu tidak mudah. Karena sering kita merasa sesuatu yang kita miliki itu membahagiakan kita. Jadi kita merasa bahwa kalau hanya Tuhan ya tidak terlalu bahagia lah karena Tuhan tidak kelihatan kok. Apanya sih yang mau dinikmati dari Tuhan? Nah dulu kan kita diam-diam berpikir begitu. Apa yang bisa kita nikmati dari Tuhan? Tuhan tidak kelihatan, kerajaannya nanti kok. Tapi setelah kita memahami kebenaran, kita menghayati kehadiran Tuhan, dan kita memiliki pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik di kekekalan nanti, nah kita baru bisa menikmati Tuhan. Nah kita baru bisa berkata, aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Itu, aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Nah, saudaraku sekalian, kita baru rela. Seandainya aku tidak memiliki apa-apa, enggak apa-apa. Asal Tuhan bisa ku senangkan hatinya. Ya, tanggalkan semua dosa. Itu menyakitkan jiwa dan daging kita, saudara. Tapi kita tidak bisa menyukakan hati Allah kalau masih menyukakan daging dan diri kita sendiri. Nah, makanya, saudara, tergantung tekad individu. Saudara setelah mendengar firman ini, tidak langsung lo jadi baik, tidak langsung. Bahkan kadang-kadang setelah mendengar firman ini, lalu semua lenyap. Nah saya minta saudara, jangan tidak menuruti apa yang saya katakan ini. Jangan tidak menuruti, saudaraku. Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita harus benar-benar berkeadaan bersih di hadapan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan, kesenangan kita. Nah kalau aktivis memiliki sikap hati seperti ini, dia tidak akan matre. Dia tidak akan pelit. Ya, dia akan membuka tangannya untuk orang lain. Kalau ada aktivis yang benar-benar memiliki sikap hidup seperti ini, dia akan memiliki belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan itu akan dirasakan, saudara. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita besuk ke orang sakit, kita besuk ke orang punya masalah, memimpin pelayanan kematian atau memberkati orang nikah, itu memancar seberapa dalam cinta kita kepada orang lain. Pasti terasa. Jadi kita mengerjakan pekerjaan itu bukan sekedar sebuah formalitas. Ya formilnya begitu, enggak. Dari hati yang tulus. Nah setelah itu baru orang melihat ada kerajaan surga. Orang lihat ada surga di dalam hidup kita. Saya mengerti apa artinya jadi pendeta yang baik-baik, ya khotbahnya didengar, tapi orang tidak menemukan surga di dalam hidup saya. Nah, ini apa bedanya dengan agama lain? Kalau hanya mengajarkan moral yang baik, menebar pesona dengan senyuman, sikap lemah lembut dan seakan-akan kita peduli orang. Tapi orang tidak menemukan surga dari hidup kita. Apa artinya? Alkitab mengatakan mereka melihat perbuatanmu itu dan kota yang terletak di atas bukit tidak mustahil, ya. Tidak kelihatan. Artinya kelihatan. Mustahil orang tidak melihat kota itu. Artinya sebuah kepastian hidup kita itu membawa surga, saudara. Saya kalau jujur ngomong, saya melewati tahun-tahun yang
belum membawa surga dengan lebay. Tapi ke belakang ini, wah, mau tidak mau karena hati saya pindahkan. Pokoknya kapan saja saya meninggal, saya mau benar Tuhan. Tidak ada dosa yang kulakukan, tidak ada kesenangan-kesenangan yang kusisakan dalam hati dan batinku. Itu saudara. Kasihan saudaraku, hidup ini tragis saudaraku. Banyak orang yang tidak mengerti hal ini dan sedang menuju kegelapan saudara. Kasihan banyak orang bodoh. Di Lukas 12 ayat 16-21 ada orang kaya juga ternyata tidak bahagia dengan kekayaannya. Ini banyak orang miskin pengen kaya lagi. Dan merasa dengan kekayaan itu dia bahagia. Aduh bodoh. Dan ternyata dia tidak pernah jadi kaya juga. Dengan dunia yang makin kapitalistis ini. Yang miskin tetap miskin saja itu. Yang miskin menjadi kaya ada, tapi tidak banyak. Biasanya yang miskin tambah miskin saudaraku. Yang kaya tambah kaya. Dan itu dunia kita hari ini memang dunia yang semacam itu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi saudara, kita orang-orang yang memiliki pengharapan. Percayalah, selama di dunia saudara akan dipelihara oleh Tuhan, pasti. Tidak bisa tidak. Tuhan itu menjagai, memberikan providensianya. Tidak akan dipermalukan, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menggarap hati kita untuk benar-benar memiliki hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak terikat dengan dunia ini dengan segala keindahannya. Makanya sering saya mengajarkan jemaat, mengajak untuk menstimulasi gitu ya. Hidup, kalau dalam bahasa teologi ada simulasi. Kita menstimulir jiwa kita untuk takut akan Allah, untuk lebih gentar akan Dia. Lalu kita mengadakan simulasi, artinya seakan-akan kita ada di hadapan pengadilan Tuhan. Tuhan, periksalah hatiku. Aduh, ngeri saudara. Kalau masih punya dosa itu ngeri saudara. Mengerikan saudara. Nah, kalau saudara peduli dengan kekekalan ini, saudara tidak akan merasa bosan mendengar khotbah saya. Tidak akan. Saudara akan ikuti terus. Dan setiap khotbah walaupun ayat sama, tema yang sama, pasti pendalamannya beda. Atau paling tidak urapan Roh Kudus yang memberi dampak untuk kehidupan rohani saudara itu beda. Daripada saudara merasa sama saja khotbahnya, Anda merasa khotbah saya sama saja. Ya terserah, bukan saya mau bela diri. Silahkan saudara mau dengar khotbah orang mana pendeta mana, silahkan, baik juga, bukan tidak baik, silahkan. Tapi jangan sampai karena saudara tidak menyeberangkan hati di surga, maka saudara merasa khotbah saya sama saja. Tidak sama. Ibarat sebuah gambar itu resolusinya dirapatkan, makin rapat resolusinya. Beda. Makanya kita harus punya cara pandang, dimensi pandang yang berbeda dengan anak dunia. Kita saudaraku, jika sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sebenarnya kita bukan hanya menyelamatkan diri kita. Kita juga menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Kita juga menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Makanya kita jangan ragu-ragu menyeberangkan hati kita ke kerajaan surga. Seberangkan itu. Anda bisa jadi rohani. Anda bisa jadi murah hati. Anda akan rela berkorban apapun demi kerajaan Allah. Dan kita ikut menyelamatkan. Menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita. Jadi kalau dulu saya berkata, Tuhan lindungi ya keluargaku, lindungi anak-anakku ya Tuhan. Begitu gampang, begitu tuh mudah. Tapi makin hari saya makin tahu bahwa saya harus layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Maka aku harus bersahabat dengan Dia. Dan untuk bersahabat, aku harus memiliki kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela.
dan tidak terikat dengan dunia. Aku berani mempercayai Allah itu hidup. Allah tidak akan mempermalukan saya. Allah yang akan menyertai sampai kesudahan zaman. Jadi saudaraku sekalian, mari kita memiliki logika rohani. Logika rohani yang berpijak, yang berangkat, yang berbasis pada dunia yang akan datang. Pokoknya LB3, 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 LB3. Ucapkan LB3, LB3, LB3. Ucapkan sampai Anda memiliki warna jiwa itu bisa berubah. Yang tadinya fokusnya dunia sekarang nanti berubah. Saya ngomong jujur ya, saudara, bukan menghakimi siapa-siapa ya. Kalau orang belum fokus langit baru bumi baru, cara berpikirnya, basis berpikirnya, pijakan berpikirnya belum langit baru bumi baru. Saudaraku, wah, nggak bisa jadi rohani, nggak bisa. Hidupnya juga tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ia tidak akan bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Dan tentu orang-orang seperti ini tidak hidup di hadirat Allah. Nggak bisa. Berpijaknya salah. Nah, banyak orang-orang yang belum memiliki pijakan berpikir yang benar ini. Nah, ini yang menyedihkan saya sebenarnya, saudara. Saya gusar apalagi kalau itu jemaat yang saya layani, apalagi para aktivisnya. Sedih. Tidak berpijak pada dunia akan datang. Kalau saudara tidak mulai berjuang hari ini, sampai mati saudara tidak akan pernah memiliki sikap hati yang benar, saudara. Tidak mungkin bisa. Kalau tidak mulai sekarang, tidak bisa nanti, tidak bisa. Makanya saya mengajak saudara untuk serius. Langit baru, bumi baru, langit baru, bumi baru, langit baru, bumi baru, langit baru, bumi baru. Makanya harus bisa move on ke surga. Hati kita move on ke surga. Baru kita bisa mengerti apa itu kemuliaan Allah, apa itu hadiratnya, yang bisa kita benar-benar nikmati sejak kita ada di dunia ini, saudara. Well, kita diberkati, pasti. Diberkati tidak harus mesti punya rumah mewah, mobil bagus. Tuhan tidak akan permalukan kita. Anak-anak kita, orang-orang kita kasih, ikut terpelihara oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saudara tidak berani memindahkan hati, tidak move on ke kerajaan Allah, Anda nggak pernah jadi rohani. Sampai kapanpun Anda tidak bisa menjadi rohani. Ayo kita menata hidup untuk kekekalan. Yuk, saya tidak akan berhenti berkhotbah mengenai hal ini. Terus menerus. Ada ribuan bahan khotbah saya. Bukan ratusan, ribuan. Serius, ribuan, saudaraku. Ribuan. Tapi kalau kita belum memindahkan hati kita di kerajaan Allah, tidak bisa menata hidup untuk kekekalan. Makanya pemazmur mengatakan di Mazmur pasal 90 ayat 10-12 apa? Ajar aku menghitung hari supaya aku memiliki hati yang bijaksana. Menghitung mana yang bisa berarti mengerjakan tugas dalam waktu tertentu. Mengerjakan tugas dalam arti tertentu. Ajar aku mengisi hari hidupku yang singkat ini. Ini kan konteksnya mengenai kekekalan. Jadi apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 90 itu, saudaraku, ayat 10 kita mulai, ya. Itu sebenarnya bicara mengenai kekekalan itu. Loh iya. Mari kita lihat ya. Masa hidup kami 70 tahun.
Dan jika kami kuat 80 tahun, ya kan? Ya kan? Soal umur. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Coba deh kita menghitung hari-hari kita. Betapa singkatnya waktu yang kita miliki. Dan kita harus benar-benar memindahkan hati kita di kerajaan surga. Aduh, saya sedih kalau mendengar orang berkata, khotbahnya kok sama Pak? Nggak sama. Ini sekarang yang ini itu sama, saya tahu. Tapi pasti kedalamannya beda, perasaannya beda. Ada kata kalimat yang pasti masuk yang tidak pernah atau belum pernah saya ucapkan. Paling tidak momentum saat ini tidak akan Anda dapatkan di kesempatan yang lain. Saudaraku, dengan tekun kita mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati nanti, maka kita mulai belajar dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan dari dunia artinya kita tidak memiliki lagi cara berpikir seperti anak-anak dunia. Kita tidak bisa lagi dibahagiakan oleh hal-hal dunia, oleh kekayaan dunia, atau berbagai fasilitasnya. Benar, saudaraku. Nah, kita baru benar-benar menjadi anak Allah yang bisa menyukakan hati Allah. Jangan kita menganggap ringan hal ini. Pesan yang saya sampaikan hari ini harus saudara tuliskan dalam loh hati saudara. Tuliskan dalam pikiran saudara. Goreskan itu. LB3, LB3, LB3. Terus LB3, LB3, LB3. Tuhan masih memberikan kita waktu, berarti dalam waktu ini masih ada kesempatan. Kesempatan untuk berubah. Jadi tetaplah saudara bersama dengan Gereja Suara Kebenaran Injil ini, yang prinsipnya adalah kesucian hidup langit baru, bumi baru, dan hidup sepenuhnya dipersembahkan bagi Allah untuk kemuliaannya. Jangan sampai, saudaraku sekalian, kita tutup mata, kita belum siap menghadap Allah. Ingat, setiap saat kita bisa meninggal dunia, setiap saat kita bisa tutup mata. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan yang kita belum siap, karena masih banyak kesenangan-kesenangan dunia dalam hidup kita, masa dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi saya bicara begini juga, saudara belum tentu berubah loh, kalau Anda tidak mau berubah. Karena irama hidup saudara sudah terlanjur salah. Nah, saya belajar untuk berubah terus. Menjaga perasaan Bapa di surga. Bagaimana sikap hidupku, perkataanku, pikiranku benar-benar tidak melukai hatinya. Tergantung saya. Ya, kalau ada niat yang tidak benar di pikiran saya, atau ada mau maksud-maksud tertentu yang Tuhan tidak berkenan, saya berkata, tidak ada yang bisa memaksa saya berbuat dosa. Dan Tuhan tidak memaksa saya berbuat baik, tetapi saya memilih berbuat baik. Tuhan tidak memaksa saya untuk melakukan kehendaknya, tetapi saya memilih untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, tadi saya memberikan gambaran betapa menyedihkan ketika orang ditolak oleh Allah. Dengan contoh seorang gadis yang salah menikah. Gak kebayang itu penderitaan menikah dengan orang yang salah itu. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan pada waktu dia lagi jatuh cinta, lagi hot-hotnya pacaran. Nah, baru setelah mengalami keadaan di mana ternyata suaminya bukan pria yang baik, baru menyesal. Gak kepikir yang begini ini. Makanya nurut. Demikian pula dengan kekekalan. Nurut apa yang saya katakan ini. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, sebaliknya.
Kalau hari ini kita sungguh-sungguh, kita belajar hidup suci, kita memindahkan hati kita di kerajaan surga, kita mau belajar melayani Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Ketika nanti kita meninggal dunia, kita melihat kemuliaan Allah, kita akan berkata, wow, ini tidak pernah saya duga seindah ini. Nah, itu yang kita mau peroleh. Maka saudaraku, ikuti khotbah saya terus. Khotbah saya ikuti terus. Jangan berhenti. Percaya Anda akan menemukan banyak mutiara yang mengubah hidup saudara. Percaya yang saya khotbahkan itu benar-benar Injil yang murni, yang menggiring saudara kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Amin. Puji Tuhan, kita jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Tabdono. Dan biarlah setiap firman yang kita dengar masuk di hati kita dan kita resapi firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan firman itu menjadi berkat di dalam hidup kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, tidak hanya kami dengar, tetapi kita mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Dan kami melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Kami melepaskan berkat Allah untuk Bapak Pendeta Dr. Erastus Tabdono yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan dari surga mengalir atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini kami bersyukur untuk seluruh umat-Mu yang dalam sepekan ini Tuhan pelihara dengan luar biasa. Dan biarlah di hari-hari ke depan umat-Mu terpelihara di dalam kasih sayang Tuhan. Kalau ada umat-Mu yang sedang sakit hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami melepaskan kuasa kesembuhan Allah bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi keuangan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan mereka tetap percaya pertolongan hanya datangnya dari Tuhan. Hari ini juga kami berdoa Tuhan, melepaskan berkat Allah untuk kota kami, kota Jakarta. Kiranya kota kami diberkati oleh Tuhan. Pemimpin kota kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya kesejahteraan, keamanan, kesehatan dari surga mengalir atas bangsa kami. Kami melepaskan berkat Allah untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya diberkati oleh Tuhan. TNI Polri diberkati oleh Tuhan. Semuanya Tuhan. Anggota DPR, semua masyarakat Indonesia semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah bangsa kami mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Bangsa kami mengalami kesejahteraan yang dari Tuhan. Dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati kita semua kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya penolong kita. Sebab Dia satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Dan Dialah satu-satunya penebus di dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan saudara dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan mengalir bagi kami semua. Dan berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Dan menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Ibadah kita hari ini sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk mengembalikan persembahan milik Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.